Indonesia terdapat banyak sekali jenis kesenian, baik tradisional maupun modern. Di setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda. Nah, pada episode kali ini, kita akan mengunjungi dan melihat-lihat beberapa kesenian tersebut. Seperti apa liputannya? Yuk kita lihat sama-sama di Art and Play. Nah, kalau yang tadi itu namanya adalah musik keroncong. Musik ini pada masanya sangat digemari semua orang. Musik ini mempunyai ciri khas tersendiri, yang kalau kita dengarkan mempunyai nuansa berbeda dengan jenis musik lainnya. Begitu juga dengan alat-alat yang digunakan, cello, biola, ukulele, keyboard, dan sebagainya. Yang kita saksikan sekarang ini adalah musik keroncong, di mana musik keroncong ini sudah lama tidak kita jumpai. Nah, banyak ada beberapa orang yang telah memainkan musik keroncong ini. Seperti apa kelanjutan dari musik keroncong yang akan kita lihat? Yuk, bareng-bareng kita lihat. Ternyata enak juga ya lagu-lagu yang dibawakan dengan nuansa keroncong. Walaupun musik keroncong sudah jarang peminatnya, tetapi beberapa kelompok mencoba terus untuk melestarikan dan mengembangkannya. Setelah menyaksikan musik keroncong, selanjutnya kita akan mengunjungi bentuk kesenian lain. Di tempat ini banyak sekali wayang-wayang, topeng, dan beberapa lukisan. Untuk apa ya? Apa kita akan melihat pertunjukan wayang? Kita tanya-tanya saja yuk dengan pemiliknya. Nah, di sini ini nih ada seperangkat miniatur wayang kulit. Di mana di sini ada miniatur-miniatur gamelan. Bisa dilihat. Ada juga miniatur-miniatur di mana ada sang dalang dan juga miniatur-miniatur wayang yang kecil-kecil. Bisa dilihat. Dan untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya pada Bapak yang sangat berkepengalaman untuk miniatur-miniatur ini. Yuk. Permisi Pak, namanya siapa nih Pak? Namanya Bapak Raspan. Ya. Bapak Raspan umur 63 tahun. Boleh ya Pak ya tanya-tanya soal miniatur-miniatur ini. Ya. Mulai dari yang wayang-wayang kulit ini Pak, bisa dijelasin Pak nama-nama dari wayang-wayang ini Pak? Ini yang namanya wayang ini artinya ini wayang golek untuk khusus yang dimainkan untuk dalang Jawa Timuran. Jadi namanya jenisnya gambyong. Ya, jenisnya gambyong. Kalau yang seperti ini namanya badutnya. Ya, jadi iya juga wayang gambyong. Jadi sesudah memainkan perempuan, laki-lakinya juga ikut keluar. Nanti terus ini sesudah ini selesai, lalu pertunjukan wayang kulit. Nanti sesudah wayang kulit penutupan juga mengeluarkan gambyong ini. Oh gitu. Jadi untuk pemula wayang kulit sama penutupnya ada wayang gambyong ya. nih ya Pak ya. Terus yang ini dua ini namanya apa nih Pak? Oh, yang ini hanya patung untuk dekorasi mainan di rumah gitu. Seperti itu. Kalau seperti ini miniatur wayang ini ya ini juga pembuatan sendiri. Ini namanya wayang krucil atau wayang klitik. Namanya wayang krucil. Ya, wayang krucil atau wayang klitik untuk mengambil cerita seperti Panji-Panji. Seperti Kerajaan Brawijaya seperti ini, ada company. Nah, ini
masalah zaman POC itu. Nah, terus yang di sini untuk topeng. Iya. Topeng ini juga topeng dari Malangan. Jenisnya ngambil cerita juga dari Panji. Seperti Angleng Darmo, seperti Dharma Rulan, itu juga ceritanya topeng Panji. Jadi perjalanannya Citra sama dengan wayang krucil. Ini wayang krucil. Iya. Ini. Boleh tahu Pak, bahan-bahannya ini dari apa sih Pak pembuatannya, miniatur semua ya, ini? Kayunya ini biasanya mengambil kayu pule. Tapi tidak ada kayu pule, kadang-kadang yang mengambil dari kayu dukut, kayu jamuju. Kita mengambil yang pakai seratnya yang lembut, halus. Jadi maka anti pecah dan anti somper gitu loh. Jadi khusus banget ya Pak ya, harus dipilih seperti itu ya? Wah, seru juga ternyata kita melihat-lihat wayang-wayang yang ada di stand ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita kelilingi stand-stand ini yuk. Wah, ternyata banyak sekali jenis-jenis wayang. Masing-masing mempunyai ciri dan fungsi tersendiri. Semuanya sangat bagus, juga menyimpan sejarah yang panjang. Wayang, topeng, bahkan sampai dengan lukisan, menunjukkan begitu tingginya daya kreativitas bangsa Indonesia. Tidak hanya musik keroncong, miniatur wayang, serta topeng saja. Masih banyak bentuk kesenian dan pertunjukan lainnya yang akan kita lihat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Art and Play. Di kejauhan, sayup-sayup saya mendengar suara musik gamelan, membuat saya menjadi tertarik untuk mendekati suara tersebut. Dan benar saja, setelah mendekat ada sekelompok orang yang sedang mengadakan pementasan wayang. Nah, kalau yang ini wayang apa ya? Sepertinya menarik untuk dilihat. Ternyata pagelaran wayang kali ini adalah wayang krucil. Rasa tertarik saya pun semakin besar untuk terus menikmati pagelaran wayang krucil ini. Karena saat sekarang adalah yang pertama kalinya saya menonton wayang krucil. Lembu amer dadu, lembu pangarang lan lembu amer joyo. Siap dibocah saklonon ngaturake pangabekti marang pun kakang ya tak tampa tiba padha. Wayang krucil pertama kali diciptakan oleh Pangeran Pekik dari Surabaya dengan menggunakan bahan dari kulit dan berukuran kecil, sehingga lebih sering disebut dengan wayang krucil. Wayang ini dalam perkembangannya menggunakan bahan kayu pipi 2 dimensi. Kakang ame luhur ora kaya dina iki. Kondo karo adimu amer hadi. Ana bab wigati apa Kanjeng Rama Sri Jentayu perintah marang apa marang Kakang Lembu ame luhur. Amarga aku pitaya marang Kakang Lembu ame luhur si Kakang. Di daerah Jawa Tengah, wayang krucil memiliki bentuk yang mirip dengan wayang gedok. Tokoh-tokohnya memakai dodot rapekan, berkeris, dan menggunakan tutup kepala tekes atau kipas.
Sedangkan di Jawa Timur, tokoh-tokohnya banyak yang menyerupai wayang kulit purwa. Raja-rajanya bermahkota dan memakai praba. Di Jawa Tengah, tokoh-tokoh rajanya bergelung teling atau gauda mungkur saja. Negara Prambanan lan negara Jepara kang dina iki bakal bondo yuda. Padahal yen to kang negara Jepara lan negara Prambanan iku salah sawijining negara tunggal raga. Nalika semono wong tuamu ya wong tuaku Kanjeng Rama Sri Jentayu. Cerita yang dipakai dalam wayang krucil umumnya mengambil dari zaman Panji, Kudala, Lean, di Pajajaran hingga zaman Prabu Brawijaya di Majapahit. Namun, tidak menutup kemungkinan wayang krucil memakai cerita wayang purwa dan wayang menak, bahkan dari babat tanah Jawa sekalipun. Ora sarujuk babagan perkara apa Kakang Yoyo Kakang. Kita dikenake dhisik. Siwa Prabu Karungkala kuwi kadange tuwa Kanjeng Rama Sri Jentayu. Mongkal ento Siwa Prabu ora sarujuk bakal buntak ana negara Prambanan. Yen to pancen mangkono ketok temen yen to Siwa Prabu Karungkala kuwi salah sawijining nalendra kang srei. Gamelan yang dipergunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang ini amat sederhana, berlaras lindro dan berirama pelayon, bangu mati, atau serpegan. Namun, ada kalanya wayang krucil menggunakan gending-gending besar. Wayang krucil sering dianggap sama dengan wayang klitik. Anggapan itu disebabkan karena wayang krucil juga terbuat dari kayu pipih. Yang berbeda benar adalah induk cerita yang diambil untuk lakon-lakonnya. Wayang krucil mengambil lakon dari cerita Damarwulan, bukan dari Ramayana atau Mahabharata. Minangka saka guru negara Jepara yen to panjenengan Siwa Prabu Jepara arepe buntak marang negara Prambanan, aku rasa rujuk yo, aku rasa rujuk yo Kakang, aku rasa rujuk. Sepintas wayang krucil tak jauh beda dengan wayang kulit, hanya bahan bakunya yang berbeda. Wayang kulit terbuat dari kulit binatang, sedangkan wayang krucil dari kayu. Namun sebenarnya wayang krucil dengan wayang kulit mempunyai banyak perbedaan. Jika wayang kulit cerita yang diambil Ramayana atau kisah Mahabharata, namun biasanya untuk wayang krucil berisikan sejarah bangsa dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dalam pertunjukan wayang krucil terdapat sesaji yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sesaji ini dihadirkan dan diberi doa-doa agar dalam melaksanakan pagelarannya diberi kelancaran, selain sebagai bentuk penghormatan terhadap alam semesta. Sesaji ini berisi beberapa hasil bumi. Seperti pagelaran wayang lainnya, pertunjukan wayang krucil juga dipimpin oleh seorang dalang yang membawakan cerita. Dengan teknik-teknik yang dimiliki, sang dalang memainkan wayang-wayangnya dengan sangat menarik. Alunan musik gamelan terus mengiringi pertunjukan wayang krucil.
Para pemain musik terlihat dengan serius memainkan alat musiknya masing-masing. Semua bermain dengan kompak, sehingga memunculkan irama yang harmonis. Nah pemirsa, di belakang telah kita saksikan pagelaran wayang kulit. Seperti apa pagelaran wayang kulit? Yuk kita tanya-tanya sama yang paling mengetahui tentang wayang kulit nih. Selamat malam Mas, namanya siapa? Danis. Danis. Boleh ya tanya-tanya soal pagelaran wayang ini ya? Ini namanya wayang apa nih Mas? Ini adalah salah satu jenis wayang yang ada di Indonesia. Namanya wayang krucil. Wayang krucil. Ya, wayang krucil. Mungkin tahun pembuatannya sekitar 1756. 1756. Wayang krucil ini ciri khasnya apa sih? Terus ceritanya wayang krucil itu apa aja? Yang pasti cerita dari wayang krucil adalah mulai dari zaman Panji ke bawah. Jadi mulai dari kerajaan, mulai dari adanya kerajaan dari Jawa. Terus ciri khasnya terbuat dari kayu, tapi pipih. Terus pergelangannya itu dari kulit agar pergerakannya nggak terlalu kaku gitu. Jadi ciri khasnya kayak gitu ya. Terus kenapa disebut wayang krucil? Wayang krucil mungkin karena bentuknya ya. Jadi orang dulu sukanya itu yang simpel. Jadi karena pemikirannya yang masih sederhana, mereka menyebutnya hanya seperti kalau wayang kulit kan lebih besar. Jadi mungkin agak lebih kecilnya gitu bisa saja disebut wayang krucil. Jadi kecil sama dengan krucil seperti itu? Bisa dibilang gitu, soalnya pendekatan sejarahnya agak-agak mungkin dari lisan aja. Kalau seperti wayang kan memang ada istilahnya, kalau dari hierarki atau dari bahasanya itu kan dibedakan menjadi dua. Itu adalah salah benda yang itu kan adalah layang yang bergerak. Jadi mungkin kalau wayangnya saya bisa jelaskan, tapi kalau masalah krucilnya itu pendekatan sejarahnya untuk kenapa disebut wayang krucil itu mungkin karena pemikiran orang dulu itu sangat sederhana seperti itu. Jadi menyebut apa-apa jadi sederhana gitu. Oh iya. Terus kayak gini persiapannya gimana nih untuk suatu pagelaran kayak gini? Untuk persiapannya kita latihan itu mungkin dari pihak-pihak budayawan Malang itu ikut membantu, salah satunya dalam mengarahkan lagu yang asli Malangan. Asli Malangan? Iya, asli Malangan. Jadi karena beda logat salah satunya. Biasanya kalau Malangan itu kan pakai pakemnya beda sama yang dari istilahnya Kulon, daerah Kulon. Iya. Itu pakemnya beda kalau Malangan. Jadi lebih simpel. Sebenarnya wayang krucil sendiri itu hanya beberapa alat aja. Terus latihannya seberapa seringnya nih? Untuk latihannya, untuk persiapan di Malang kembali ini mungkin 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir itu. 2 bulan terakhir setiap harinya? Enggak setiap hari, mungkin karena banyak yang kerja ya. Jadi bisa 1 minggu itu 3 kali atau 2 kali. Yeah. Terus aku tadi ngeliat di depan dalang itu ada kayak sesajen. Mungkin sebelum pagelaran ada ritual, dan apa artinya sesajen itu bisa diceritakan nggak? Wayang krucil itu adalah salah satu alat untuk ritual bagi orang Jawa dulu. Nah, kalau pembukaan tadi kan ada pembukaannya itu adalah suatu penghormatan. Jadi suatu rasa puji, suatu rasa syukur yang mungkin sebagai makna filosofinya adalah rasa bersyukur dari sebuah pemberian dari Tuhan, jadi gitu. Sebuah ucapan syukur. Jadi nanti penutupannya pun juga ditutup dengan ritual atau gimana? Ritualnya mungkin tidak menambah sesaji, cuma sesaji bisa diganti dengan kata sebuah pemberian gitu ya. Itu mungkin kalau penutupan nggak harus menambah, cuma sebuah doa. Mungkin ditutup dengan lebih tepatnya doa. Seru juga ya kayak gini. Mungkin itu dulu yang bisa kita perbincangkan. Mungkin lain kali bisa lebih leluasa untuk bincang-bincang. Makasih ya sebelumnya ya Mas ya. Mari. Itu pemirsa sedikit cerita tentang wayang
wayang krucil, di mana tadi sudah dijelaskan wayang krucil seperti apa, dan mau tahu lebih jelasnya gimana wayang krucil tuh, kita saksikan bareng-bareng yuk. Sama halnya dengan dalang dan juga pemain musik, para sinden pun membawakan tembang-tembang dengan merdu. Tembang-tembang yang dibawakan adalah lagu-lagu Jawa tradisional. Teknik-teknik yang digunakan seorang sinden berbeda dengan teknik-teknik lagu modern. Nah, malam ini kita telah menyaksikan seni tradisional, musik roncong, miniatur wayang, topeng, sampai dengan pertunjukan wayang krucil. Selain kesenian tersebut, masih banyak kesenian lain yang kita miliki. Jadi saksikan terus Art and Play setiap hari Jumat jam 18.30 hanya di Dama TV.